Guys, gimana perasaan kalian kalau sahabat terdekat kalian itu meninggal lebih dulu? Pastinya ya sedih banget dan merasa kehilangan ya. Apalagi kalau sebelum sahabat kita itu meninggal dunia ada pesan terakhir yang dimana pesannya itu adalah setelah dia meninggal itu akan ngikut sama kita. Kasarnya ya gentayangan ya. Dan itu terjadi sama narasumber kita kali ini. Dan di samping gua udah ada narasumbernya namanya Mbak Miska. Kita sapa dulu aja. Mbak Miska, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Oke. Mbak Miska, ini setelah 25 tahun kehilangan sahabat karena meninggal dunia, katanya sampai saat ini masih ikut sama Kak Miska. Iya. Ini benar? Iya Bang, dan itu memang jadi kalimat terakhirnya dia dan mungkin sumpahnya dia juga ya. Apa kalimatnya? Lu jangan marah ya, Miss. Kalau gue terus ngikutin lu. Itu memang jadi benar-benar kalimat terakhir? Kalimat terakhir. Saya terakhir ketemu dia. Dan dia mengucapkan itu 2 kali. 2 kali? 2 kali. Dengan kalimat yang sama, tidak lebih tidak kurang. Kalau boleh tahu sedekat apa Kak Miska dengan sahabatnya? Dekat banget Bang. Dekat banget. Kadang kita makan sepiring berdua. Berarti kayak seperti saudara lah ya? Iya. Lalu terakhir kali Kak Miska melihat penampakan dirinya lagi kapan? Hari ini. Hah? Hari ini di tempat ini. Di mana? Di sebelah saya Bang. Wah, ini bakal jadi cerita yang seru sekali nih sepertinya ya. Dan selama proses kita ini, saya merasa berat banget sebelah kiri saya. Oke, karena memang sampai saat ini dia masih ikut ya. Dan dia ada. Oke guys, ini langsung aja lah ya. Langsung aja kita mulai ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, pokoknya simak video sampai habis. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Iya, Pak. Kejadian ini pada tahun 2000 ya, Kak. Tahun 2000 itu saya punya teman kecil. Kalau dibilang sahabat banget lah. Teman kecil saya makan di rumah, tidur di rumah. Namanya Neng. Bahkan kalau saya keluar sama teman-teman saya tuh saya selalu ajak gitu. Dan pada suatu hari itu dia pernah cerita sama saya kalau dia itu merasa kurang kasih sayang dari keluarganya. Ada problem gitu ya sama keluarganya ya? Entah problem atau apa, yang pasti dia kayak merasa dibanding-bandingkan sama adik-adiknya. Gitu Kak. Nah dia cerita sama saya, dia curhat sama saya bahwasanya dia tuh kayak merasa kurang kasih sayang. Nah saya rangkul karena saya udah nganggap seperti adik saya sendiri. Terus ibu saya juga bilang kalau mau makan ya di sini aja, ke rumah lah gitu kan. Udah dianggap seperti saudara. Iya, pada saat dia umur 15 tahun dia curhat ke saya bahwasanya dia tuh kayak merasa kurang kasih sayang dari keluarganya, merasa dibanding-bandingkan, dan nggak ada tempat buat dia pulang gitu kan. Kalau di rumah juga dia nggak betah, makanya dia selalu di luar rumah Kak. Makanya saya bilang datang aja ke rumah saya kalau itu kan. Memang hari-hari di rumah saya tidur makan gitu. Dan pada suatu hari dia itu sempat curhat ke saya Kak, kalau dia mau melakukan cobaan mengakhiri hidupnya. Iya. Sampai sedepresi itu ya? Iya, gitu. Dan beberapa hari kemudian dia itu datang ke saya dan menunjukkan bekas luka di lehernya, luka jeratan. Dan itu dia bilang ke saya kalau dia sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Sempat gagal karena pada saat itu hujan, ada petir dan tali putus. Iya, seperti itu. Saya ngedengar curhatan seperti itu, saya kaget. Saya bilang,
buat apa seperti itu gitu kan, masih ada saya. Sempat saya bilangin seperti itu, Bang, saya nasehatin gitu kan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia datang ke saya pada saat saya sedang tidur sore, kalau nggak salah jam 4. Saya tidur seperti biasa. Dia itu dengan kamar saya sudah seperti kamar sendiri. Datang, mau tidur, mau duduk, mau apa gitu kan. Dia bangunin saya. Tapi saya nggak balik badan pada saat itu. Dan ketika dia tepuk saya lagi, saya balik badan. Dan saya lihat udah banyak darah di lantai kamar saya. Karena dari luka di tangannya dia. Oke, berarti kali ini dia melakukan percobaan mengakhiri hidupnya di depan saya. Di kamar kakak? Di kamar saya, di depan saya. Saya kaget, Kak. Ketika melihat darah itu sudah banyak banget di lantai kamar saya kaget. Dan dia hanya tersenyum. Senyumnya dia itu seolah-olah pada saat itu kayak bukan dia. Saya ngeliatnya lain wajahnya. Spontan. Saya kesel, saya usir. Sempat saya usir. Dengan berlumuran darah saya usir. Ada ibu saya dan kakak saya. Nggak boleh pulang. Diobatin dulu lukanya. Dan saat itu saya baru mengenali bahwa itu Neng. Pada saat saya melihat dia tersenyum, itu bukan dia. Dan pada saat ibu saya dan kakak saya datang, itu baru dia. Saya baru sadar kalau itu dia. Kira dia minta maaf di situ sama ibu saya, sama kakak saya, setelah sudah diobati. Beberapa hari kemudian, dia datang ke saya. Pada saat itu saya lagi ujian semester, Kak. Itu dia datang sore. Posisi saya lagi belajar. Dia hanya di depan pintu. Sama senyumnya. Seperti senyum yang pada saat dia melukai lengannya, tangannya itu. Dia bilang ke saya, Miss, kalau seandainya besok lo ngedenger pengumuman di masjid, gue udah nggak ada, lo jangan marah. Kalau gue ngikutin lo terus. Oke. Satu kali dia bilang, saya nggak mengindahkan, karena saya posisikan lagi belajar. 2 kali dengan kalimat yang sama, tidak lebih, tidak kurang, dan saya mendengarkan. Saya langsung nengok. Dan spontan juga saya bilang, kalau lu udah aja, dunia kita ada lain, ngapain lu ikut-ikut gue. Dia pulang, Kak. Keesokan harinya, saya posisi di sekolah, karena memang lagi ujian semester. Mata pelajaran pertama itu saya sudah selesai. Lalu saya dapat telepon dari keluarga saya, pihak sekolah memberitahu ada telepon. Kakak saya yang telepon, dia bilang pulang, temen lo meninggal. Saya bilang saya nggak bisa pulang sekarang karena masih ada mata pelajaran satu lagi. Akhirnya saya diizinin untuk mengerjakan terlebih dahulu gitu. Saya pulang, Kak. Saya pulang. Dari sekolah itu saya menuju ke rumah. Kebetulan rumah kami nggak jauh beda ya. Nggak jauh lah. Beda cuma 4 rumah. Saya langsung ke rumahnya. Saya melihat dia sudah dikafani. Saya dekati. Dan mukanya itu muka-muka marah, cemberut. Ketika melihat saya datang gitu kan. Saya bisikin di telinganya. Saya bilang, Neng, saya minta maaf. Kalau saya salah. Dunia kita udah beda. Semoga tenang di sana, saya bilang gitu. Itu mukanya nggak berubah-berubah, Bang. Pada saat itu, Mbak Miska perasaannya seperti apa? Sedih, takut, dan saya kaget. Kok bener ucapannya dia tuh bener gitu kan. Dan ada perasaan takut karena pada saat itu ditemukan buku diary. Yang ditulis dengan tangannya dia sendiri, mengungkapkan bahwa dia meninggal gara-gara saya. Dan saya ketemu sama ibunya. Dia bilang, ini diarinya Neng. Terakhir dia tulis ini. Tadi malam sebelum dia meninggal. Dia meninggal pagi. Dan malamnya itu. Ada jamnya di situ, Kak. Ada jamnya di situ, part 1, part 2, lengkap semuanya. Ini gimana? Ibunya nanya, ini gimana, Miss? Apa benar gitu kan? Saya nggak tahu sama sekali, Bu, masalah ini. Bahkan saya nggak tahu kalau Neng sempat datangi si laki-laki itu.
Saya nggak tahu sama sekali. Tapi ternyata ada teman saya, Kak, satu saksi itu, dengan sorot mata tetangga dan penduduk sekitar gitu melihat saya, karena memang buku diari tersebut sudah disebar kemana-mana. Seperti itu. Pada saat itu saya mencoba untuk menenangkan diri, bahwa saya bingung, rasa bersalah saya di mana gitu. Karena buku diari itu nggak benar sama sekali kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Dan di dalam isi tersebut dia mengungkapkan rasa kecewanya, kecewa kenapa? Dia suka sama laki-laki. Dan laki-laki itu ternyata sudah menolak dia. Laki-laki itu bilang sama dia pada saat itu bahwa dia suka sama saya. Laki-laki itu. Jadi, itu tertulis di tertulis lengkap, Bang. Di part 1 itu udah jelas bahwa dia marah sama saya karena dia kecewa. Dia suka sama laki-laki, ternyata laki-laki itu suka sama saya. Teman saya satu lagi ada yang namanya Nia. Dan Nia itu yang paling tahu betul curhatan Neng. Seperti apa. Bahwa dia suka sama laki-laki itu, dan dia mau datang ke studio pada saat untuk nembak si laki-laki itu, mengungkapkan perasaannya si Neng. Dan dia yang tahu semua. Saya nggak tahu sama sekali. Terus ya udah, kata ibunya kita panggil si Nia itu. Dan ternyata barulah di situ si Nia cerita kalau si Neng memang benar ada curhat ke dia. Semuanya dia ceritakan ke si Nia itu. Sedangkan saya nggak tahu, Bang. Sama sekali ya? Sama sekali saya nggak tahu. Padahal deket banget nih Mbak Lisha sama Neng. Justru saya tahu pada saat hari. Ya sudah, saya bilang, ya udah kita urus dulu pemakaman. Kita antarkan dulu ke pemakaman. Jam 4 sore, Bang. Waktu itu dimakamkan. Sudah dimakamkan, saya pulang ke rumah. Waktu itu mau menjelang maghrib. Kalau habis ngubur kan biasanya kita mandi ya, Bang ya. Kita mandi. Saya mandi. Guyuran pertama itu, Bang. Setelah saya usap muka saya, itu ada dia di depan saya. Pas di depan wajah saya. Dengan wajah yang sama seperti saya pada saat datang pertama kali melayat dia. Saya kaget. Saya langsung teriak dan keluar dari kamar mandi. Ada kakak saya di situ, saya bilang, tolong saya gitu kan. Itu ada si Neng di kamar mandi. Kakak saya bilang, nggak mungkin gitu kan, udah meninggal gitu. Nggak percaya, ibu dan kakak saya nggak percaya. Ada di kamar mandi. Ya pada saat saya ngelihat Neng di kamar mandi itu, saya takut banget ya, Kak. Saya takut banget dan saya merasa depresi lah. Karena kejadian pertama kali saya melihat orang yang udah meninggal ada di depan saya gitu kan. Dan saya selalu terbayang-bayang gitu, apa iya karena kesalahan saya gitu, jadi saya dihantui terus. Ya udah, akhirnya pada saat itu saya nggak saya teruskan mandinya, ditenangkan sama ibu saya sama kakak saya. Ya setelah itu malamnya itu didampingi sama ibu saya tidur karena merasa takut. Merasa takut. Besoknya saya sekolah, Bang, berangkat sekolah seperti biasa gitu kan. Saya berangkat sekolah dari rumah, sampai di sekolah jam 6:30. Di situ memang udah ada teman dekat saya sih, teman satu bangku saya. Dan dia tuh langsung bilang ke saya, bau lu gak enak banget. Tumben lu gak kayak biasanya. Serius lo? Iya. Bau apa sih gitu kan? Bau lo, bau kapal barus. Aduh, Bang, di situ saya tuh merasa, yang bener sih saya nyium. Masa iya sih gitu? Emang lu gak nyium, Miss? Enggak, gue gak nyium. Tapi sumpah lu bau banget, Miss, gitu kan. Itu sampai teman saya, selama belajar itu, udah jam pelajaran, itu teman saya sampai tutup hidung. Dan saya memang ngeliat, Bang, sekitaran bangku-bangku yang lain, teman-teman saya tuh memang udah mulai kecium juga sih. Nah, pada saat jam istirahat, saya ke kantin. Nah, di situ kan saya punya teman juga tuh, kakak kelas 2. Di kantin itu memang dia langsung bilang sama saya, bau lu kok kayak gini ya? Bau apa sih gitu kan? Kayak bau kapur barus loh. Serius sih, tadi temen gue juga bilang kayak gitu. Iya bau, bener serius, bau. Coba yang lain. Jadi gini, Bang, baunya itu kayak nggak langsung, tapi lama-lama aromanya kecium. Iya. Seperti itu.
Udah 2 orang nih. Udah 2 orang. Saya tambah nggak percaya diri Bang pada saat itu. Saya bilang masa sih, tapi saya nggak nyium sama sekali bau itu. Masuk kelas, jam terakhir, pelajaran terakhir itu satu kelas sudah mulai risih. Risihnya kayak gimana? Bau, dan mereka udah mulai nyium bau. Iya lu Miss, bener lu bau Miss, bau kapur barus. Tuh kan bener kata teman saya satu bangku. Bener kan, bukan cuma gue aja yang nyium, tadi juga anak kelas 2 nyium. Si Miska udah bau. Rame lah Bang pemberitaan itu. Iya. Tapi saya tetap percaya diri aja. Saya pulang sekolah, dan selama perjalanan pulang sekolah sih nggak ada ya, nggak ada orang-orang yang bilang saya bau gitu, nggak ada. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama ibu saya, "Mah, tadi di sekolahan ada kejadian, katanya teman-teman tuh nyium Miska tuh kayak bau gitu kan. Mama nyium nggak sih?" "Enggak sih." Awalnya ibu saya nggak nyium Bang, tapi sorenya itu ibu saya udah mulai nyium. Waktu itu ibu saya baru pulang sholat asar, baru selesai sholat asar. Ibu saya selesai sholat asar, nyamperin saya, "Kok ini kayak bau kapur barus, Miss?" Saya langsung keinget Bang kejadian di sekolah tadi. Mah, jangan-jangan bau di sekolah tadi sampai ke rumah deh gitu kan. Coba udah biarin aja dulu. Mungkin cuma ini aja kali gitu kan, cuma bau-bau biasa. Tapi lama-lama kecium juga. Saya jadi tambah bingung Bang. Gimana ya, apa yang bau gitu kan? Apa iya Neng, saya merasa pada saat saya berpikir apa Neng yang bener ngikutin saya. Saya langsung teringat ucapan dia pada saat terakhir itu gitu kan. Tapi udah saya berusaha untuk tenang. Udah mencoba untuk mandi, bersihin diri gitu? Sudah. Tapi tetap. Dan di rumah saya itu udah mulai kecium ibu saya, kakak saya. Besoknya saya tetap berangkat sekolah seperti biasa Bang. Sampai di sekolah itu teman-teman udah mulai ramai di kelas. Dan saya tahu itu membicarakan saya. Masalah yang kemarin ya? Iya. Dan ternyata bau saya semakin menyengat. Masih bau? Masih bau. Dan semakin menyengat. Menurut teman-teman saya semakin menyengat. "Lu masuk kelas udah bau, Miss." Saya digituin Bang. Serius. Saya tuh kayak merasa gimana ya Bang, saya sedih, saya nggak tahu, saya bingung apa yang bau dari saya. Sampai saya dicemooh sama teman-teman saya gitu kan. "Lu ada apa sih? Kok lu bau kayak gini?" Semuanya bicara seperti itu. Ribut, semuanya ribut Bang. Mungkin sampai terdengar ke pihak guru. Sampai terdengar ke pihak guru. Akhirnya wali kelas saya datangin saya. Pembicaraannya sudah sampai ke ibu. "Kalau kamu bau, mohon maaf Bu, ibu sendiri nyium nggak?" "Ibu nggak nyium." "Tapi kenapa yang lain nyium?" Itu wali kelas saya tanya ke saya seperti itu. Ikut saya ke ruangan wali kelas. Akhirnya saya ikut, Bang, sampai di ruangan wali kelas saya, baru wali kelas saya bilang, "Iya, kamu bau apa yang sebenarnya kamu pakai?" Wali kelas saya bertanya gitu. "Saya nggak pakai apa-apa Bu, saya pakai parfum saya yang seperti biasa." Wali kelas saya geleng-geleng. "Enggak, kamu bau." Dipanggil lah guru-guru yang lain Bang. Guru BK saya dipanggil. Sampai kepala sekolah saya dipanggil. Wah, gila. Pada saat itu ada yang bilang udah kecium, ada yang bilang belum nyium juga. Jadi makanya saya bilang itu baunya itu nggak langsung semerbak gitu. Dia berangsur-angsur pelan-pelan gitu. Dan sampai akhirnya mencium semuanya bau. Dan udah nggak nyaman. Dan sudah mengganggu kenyamanan sekolah. Gimana Bang perasaannya waktu itu jadi saya? Satu sekolah ya? Satu sekolah. Menghujat ya? Iya. Bahkan ada yang berpikir pada saat itu kalau saya pakai pesugihan. Ada. Saya bilang nggak mungkin umuran saya mengerti hal-hal seperti itu. Dan pada saat itu Mbak Miska apakah sudah mencoba untuk ngasih tahu ke teman-teman atau siapapun yang ada di situ tentang apa yang terjadi gitu? Belum. Saya belum berani menceritakan apapun. Karena saya merasa bingung ya Bang pada saat itu. Kenapa kok kejadiannya tahap demi tahap seperti ini gitu kan. Terus terang saya bingung pada saat saya harus apa. Akhirnya pihak sekolah memutuskan saya untuk diistirahatkan. Sampai diistirahat? Iya. Berapa hari?
10 hari, Bang. 10 hari? Iya. Dan hari itu, karena kita ada mata pelajaran yang memang harus saya diambil nilainya, jadi saya masih ada di sekolah. Dan itu semua satu kelas itu udah gak nyaman banget, Bang. Dan semuanya bahkan sampai ada yang muntah, teman saya. Karena baunya itu. Pada saat itu saya masih ada di sekolah. Dan perasaan saya lagi ngerjain soal yang ada gitu kan. Tiba-tiba saya teriak. Saya nggak mau ikut. Dan itu seisi kelas itu seolah-olah kayak nilai saya kesurupan. Padahal saya nggak tahu apa yang terjadi. Dan nggak mungkin dong, Bang, satu kelas bilang seperti itu kalau memang nggak melihat saya seperti itu keadaannya. Dan saya katanya teriak-teriak, saya nggak mau ikut. Yang dirasakan oleh Mbak Miska pada saat itu apa yang terjadi memang sebenarnya? Seingat saya mengerjakan soal. Dan pada saat keributan itu, teman-teman sekelas saya ribut dan manggil guru, saya posisi memang udah ngegeletak. Jadi kayak seolah saya tuh kayak abis teriak-teriak gitu, Bang. Mbak Miska bingung di situ? Saya bingung apa yang terjadi. Seingat saya hanya ngerjain soal. Nah, disitulah langsung guru saya bilang, "Bebe, kamu istirahat." Nah, pada saat itu saya diantarkan pulang, Bang, sama guru saya. Dan disitulah guru saya mulai tahu dari keluarga saya. Iya, karena guru kan menjelaskan kejadian yang ada, bahwa ini kita istirahatkan dulu, mungkin kita coba untuk 1 minggu, kata guru saya, sampai Miska tenang. Dan pihak keluarga saya, ibu saya terutama bilang, memang ada kejadian beberapa hari ini, bahwasannya teman dekatnya meninggal, mengakhiri hidupnya dengan cara nggak baik, seperti itu. Oh, jadi pihak sekolah paham. Coba Bu, diajak ke orang pinter aja. Guru saya menyarankan seperti itu. Ya udah, pada saat itu karena keadaannya sudah semakin kacau dan saya sudah semakin stres, Bang. Saya memang udah ngerasa lelah, capek saya. Akhirnya kakak saya yang dicondet disuruh datang sama ibu saya untuk gimana nih adiknya nih, harus kita apain nih, obatin kemana, bawa orang pinter gitu. Kakak saya punya solusi, dicarikanlah orang pinter agar saya agak tenang, bisa jauh lebih tenang. Nah, keesokan harinya itu orang pintar itu datang ke rumah. Jam 9:30-an pagi. 9:30 pagi. Melihat keadaan saya, posisi emang udah stres banget. Di situ saya udah nggak mandi-mandi tuh, Bang. Udah ada 2 hari saya nggak mandi. Pada saat itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa, Kak? Ada yang lupa apa gimana, Kak? Enggak. Ada ya? Iya. Santai aja, nggak apa-apa, kita nunggu. Enggak. Orang pintar itu keesokan harinya datang, Bang. Tepat jam 9:30. Dan dia ngeliat saya memang sudah dalam keadaan stres. Dia sempat nanya ke saya, "Apa yang kamu rasakan saat ini?" Saya bilang, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya cuma bingung, takut, cemas. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Pada saat saya ngomong seperti itu, orang pintar itu menuju ke kamar saya. Tiba-tiba tuh? Iya. Dan dia bilang, "Ini kamar jangan ditutup, harus dibuka dan dinyalakan lampunya. Dan jangan sekali-sekali maksudnya dia, saya masuk ke kamar." Dan ketika beliau ada di dalam kamar, beliau kayak ngerasa ada sesuatu barang katanya yang memang disimpan sama saya. Lalu beliau tanya ke saya, "Ada barang yang kamu simpan, barangnya dia?" Saya bilang, "Nggak ada." Ibu saya nanya, "Barang apa yang kamu simpan? Barangnya si Eneng?" Enggak, saya nggak nyimpen apa-apa." "Ada," kata orang pintar, "ada. Biar saya cari dulu." Dan Masya Allah, Bang, ketemu.
barang itu berupa silet. Dan saya langsung ingat, oh iya, silet itu yang dipakai pada saat sore dia ke rumah saya, ke kamar saya, pada saat saya tidur, itu dia pakai buat ngelukain tangannya. Oh, yang waktu itu sempat diusir sama Iya, Mbak. Oke. silet itu. Ketemu di mana dia? Itu silet itu ada kayak di kotak. Dan saya nggak paham itu kenapa ada di kotak, seperti tersimpan rapi, Bang. Mbak Miska nggak merasa itu? Saya nggak merasa. Dan saya nggak tahu gitu loh. Silet itu ada di kotak itu, saya nggak tahu. Memang kotak itu milik saya. Oke. Kotak itu memang milik saya. Cuma silet itu ada di dalam itu, saya nggak tahu. Dan seolah-olah kayak tersimpan rapi di dalam kotak itu. Ditemukan sama orang pinter, silet itu dibilang, ini jangan disimpan, dibuang. Akhirnya dibuang sama beliau, dibawa, apa dibuang saya nggak tahu lah ya. Pokoknya dipegang sama beliau. Dari situ saya mulai dibacakan doa, saya dikasih air yang setiap harinya saya harus minum dan diusapkan ke kepala saya. Itu setiap hari, Bang, saya harus minum air itu. Selama berapa lama? Itu saya diawasin sama beliau itu sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Setelah saya udah ada di bawah pengawasan orang pinter ya, Bang ya, saya agak merasa sedikit lebih baik. Besoknya saya itu lagi main sama ponakan saya, umur 2 tahun ponakan saya itu, dan saya sambil setel lagu, dengar lagunya Padi, yang judulnya Tempat Terakhir. Dan situ saya lagi dengerin lagu sama ponakan saya itu, tiba-tiba saya ditepuk. Saya merasa ada yang nepuk belakang saya. Saya nggak berani ngelihat ke belakang atau saya nengok, saya nggak berani, Bang. Tapi saya ngerasa tangan itu ada di pundak saya. Posisi keponakan ada di mana? Posisi ponakan saya di depan saya. Umur 2 tahun, Bang. Umur 2 tahun. Saya ngerasa ada tangan di sini. Saya ngelihat, saya cuma cukup ngelirik gini. Itu benar-benar tangan saya lihat, Bang. Dan saya yakin tangannya dia. Itu tangannya Neng. Kenapa? Karena ada cincin yang sering dia pakai semasa hidupnya. Saya takut banget, Bang. Gak lama ada suara di telinga saya. Biar gimana pun, orang pinter manapun, gue akan tetap ikut lu. Percaya nggak percaya, Bang? Tapi itu nyata saya dengar. Nyata saya dengar. Saya langsung teriak. Saya lari ke dapur dan ketemu ibu saya. Kenapa sih gitu kan? Ma, ada Neng lagi. Kenapa kok ada Neng lagi? Kemarin kan udah baik-baik. Makanya kalau mau maghrib tuh gak usah dengerin lagu. Kata ibu saya, disuruh matiin lah lagu itu. Malamnya itu saya tidur. Jadi selama 40 hari 40 malam itu saya tuh nggak boleh masuk, Bang, ke kamar. Dan diikutin memang? Iya, memang saya ikutin. Dan itu kamar saya itu harus dibuka dan lampu harus nyala terus. Dan saya nggak boleh masuk memang. Jadi saya pada saat itu tidur di ruang tamu. Dan itu diawasin sama ibu saya, sama kakak saya yang laki-laki. Itu benar-benar didampingi tidur saya. Tapi tetap, Bang, ada aja gangguan. Saya tidur, selalu diganggu. Jadi kayak rambut ya, Bang ya. Dan itu emang kebiasaan dia sih, Bang. Kalau itu kan rambutnya ditundukin gini ya, rambutnya dia itu. Dan saya malam-malam tidur itu, rambutnya dia itu ada di muka saya. Malam itu. Berasa sekali, Bang. Berasa sekali. Ada di muka saya, dan saya kayak merasa sesak nafas pada saat itu. Dan saya teriak-teriak. Kakak saya berpikir, ini kok masih diganggu juga ya. Padahal kita udah pakai orang pinter. Sempat melihat ke... Belum, nggak melihat. Tapi saya merasa. Karena takut ya, nggak mau ngelihat ya? Iya, nggak mau ngelihat. Tapi saya merasa rambutnya dia itu menutupi wajah saya. Nah, singkat ceritanya, Bang, 10 hari waktu yang dikasih sekolah itu kan udah berakhir. Dan saya juga udah merasa baik ya, Bang ya. Hari pertama saya sekolah, setelah 10 hari saya diliburkan oleh sekolah, teman-teman saya itu nanya ke saya,
Gimana Miss, perasaan lo udah lebih baik? Alhamdulillah udah lebih baik. Terus saya masih agak ada rasa takut Bang, takutnya masih bau juga kan, teman-teman saya masih cium. Saya tanya, lu nyium bau lagi nggak? Nggak sih, udah nggak ada bau-bau lagi gitu. Tapi tetap saya nggak merasa nggak percaya diri Bang pada saat itu. Saya takut bau itu tercium lagi gitu. Tapi sepanjang hari itu alhamdulillah nggak ada. Nggak terjadi apa-apa lagi. Nggak terjadi apa-apa. Ya saya sekolah seperti biasa. Besoknya itu papa saya pulang dari berlayar. Nah, selama 2 tahun lebih papa nggak pulang. Papa pulang itu sampai rumah sore. Dan papa tuh belum tahu kalau Neng itu udah meninggal. Papa pulang sore, papa seperti biasa kan kalau habis sholat tuh papa selalu ngopi gitu kan di teras rumah. Papa duduklah di teras rumah sambil ngopi. Tepat jam 8 malam, papa kedatangan Neng. Di depan pagar Neng berdiri, bilang katanya mau cari saya. Kalimatnya seperti ini Bang, Pak ada Miskah? Ada, di dalam lagi belajar tapi gitu. Boleh masuk Pak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Soalnya lagi belajar dia. Masuk Bang. Si Neng ini masuk ke rumah saya. Oh iya Bang, pada saat papa saya datang itu memang kan sudah 40 hari lebih ya. Jadi saya tuh udah bisa masuk ke kamar dan melakukan aktivitas seperti biasa di dalam kamar saya. Sejam kemudian, saya ini keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Ketemu sama papa saya. Papa saya juga mau ngambil air wudhu, mau sholat isya. Papa saya ngomong begini, itu temennya disuruh pulang, udah malam. Temen yang mana Pak? Itu si Neng, tadi kan datang nyariin. Bapak bilang kamu lagi belajar jangan lama-lama. Kok lama sekali? Saya langsung teriak Bang. Saya langsung lari ke kamar ibu saya panggil ibu saya. Ma, Neng ada lagi. Bapak ngeliat Neng. Ibu saya langsung keluar kamar, nemuin bapak saya yang pada saat itu lagi di dapur mau menuju ke kamar mandi, mau ngambil air wudhu. Kenapa Pak? Tadi saya ngeliat si Neng. Pak, si Neng itu udah meninggal. Udah 40 hari yang lalu. Bapak saya bilang, orang tadi masuk kok si Nengnya nyari. Saya bilang nggak usah lama-lama, soal lagi belajar. Udah meninggal Pak si Nengnya. Saya tambah stres banget situ. Saya berpikir, biasanya kalau orang meninggal kan 40 hari itu udah ini ya Bang ya. Udah sudah selesai. Sudah selesai gitu. Kok masih ada? Beberapa hari kemudian itu Bang, subuh. Tepatnya jam 3:30. Kalau ibu saya itu kan selalu bangun sebelum subuh ya. Jadi ibu saya dapat telepon, dulu kan nggak ada handphone ya Bang ya, masih pakai telepon rumah ya. Jadi ibu saya dapat telepon kalau ada teman saya yang nyari saya. Tapi pada saat itu dikatakan sama ibu saya, Miskanya belum bangun. Biasanya nanti dia bangun itu sejam lagi, 5:30 gitu. Oh, ya udah nanti sejam lagi ditelepon. Saya bangun, pas 5:30 itu saya bangun. Bener Bang, ada telepon bunyi. Telepon rumah saya berbunyi. Tapi pada saat itu yang angkat masih mama tuh. Oh ya ini Miskanya udah bangun, dikasihlah ke saya. Tapi posisi ibu saya masih ada deket saya situ. Ibu saya sempat nanya, siapa sih pagi-pagi kok nelpon? Gitu kan, nggak tahu mungkin teman sekolah gitu, saya jawabnya. Diangkatlah teleponnya sama saya. Saya bilang halo. Terus nggak ada suara tuh Bang. Nggak ada suara, diem aja. Nggak lama Bang. Miss, ini gua Neng. Gua ketakutan Miss di sini. Gua kesepian, gua kedinginan. Tempat gue kecil. Ngomong begitu. Gak lama ada suara nafas. Kayak orang sesak nafas gitu Bang. Kayak nafas yang tersengal-sengal gitu. Gak lama desiran angin. Ibu saya tuh gak dengar. Saya langsung, Mah, Neng lagi. Ibu saya juga bingung Bang. Kok ada lagi gitu. Ditutup teleponnya. Hari kedua kejadian yang sama juga Bang. Tapi di jam yang berbeda. Jam berapa ya?
sekitaran sore ada telepon lagi. Pada saat itu mama juga yang angkat, diangkat sama mama. Tapi pada saat itu aku sama mama nggak tahu kenapa kita kayak dapat chemistry aja gitu bang. Kalau itu telepon kayaknya yang kemarin juga gitu. Oke. Nggak tahu gimana, pokoknya saya sama mama saya itu dapat kayak chemistry, firasat gitu firasat gitu ya. Kalau itu telepon yang kemarin. Jadi kita tuh berdua bener-bener ngedenger di telepon. Hari kedua ditelepon lagi, diangkat sama mama, dan itu suara nafas. Didengerin sama ibu saya, baru dikasih ke saya lagi. Dengar mah. Pas saya bilang sama mama saya, ini bener ada suara nafas. Langsung dibilang, Miss, lu ikut gue. Lu harus ikut gue. Neng lagi mah. Ditutup lagi teleponnya sama ibu saya. Di situ ibu saya juga udah mulai ikutan stres juga bang. Kok ada lagi gitu ya kan. Tapi pada saat itu memang saya masih dalam pengawasan sih bang. Saya masih tetap minum air. Saya masih diusap pakai air dari orang pintar itu. Walaupun sudah bisa masuk kamar ya? Iya, walaupun sudah bisa masuk kamar, tapi tetap saya harus minum air itu. Gitu. Dan itu sebenarnya terjadi sampai 5 kali bang. Tapi telepon ke-3, ke-4, dan ke-5 itu nggak ada suara, hanya ada suara nafas aja. Suara nafas dan suara desiran angin. Pada saat telepon ke-5 itu, saya kayak terbawa loh bang suasananya itu. Pada saat ditelepon itu kayak suasana kayak di pekuburan gitu. Saya kayak terbawa gitu suasananya, anginnya itu. Dan itu langsung ibu saya ngelihat wajah saya, mungkin ini anak kok kenapa ya, kok wajahnya kayak gini gitu kan. Kayak mungkin kayak merasa terbawa gimana sih bang, terbawa suasana gitu. Ditutup langsung sama ibu saya teleponnya. Nah di situ ibu saya langsung hubungin kakak saya lagi. Dihubungin lagi kakak saya, ini nggak bisa, ini masih diganggu. Ibu saya kayak marah. Pada saat itu udah emosi ibu saya, kayak kesel ya bang ya. Ini nggak bisa, ini kayaknya harus ada tindak lanjut. Akhirnya saya dari situ ditanganin sama seorang Habib. Sampai Habib ini yang turun. Dari mana Habibnya? Condet. Dari Condet? Iya, dari Condet. Jadi pada saat itu ibu saya sudah mulai merasa kesel ya bang ya, kok ini masih aja diganggu gitu ya. Akhirnya ibu saya ngubungin kakak saya lagi, ini nggak bisa dibiarin, ini masih diganggu si Miska. Ya udah, akhirnya kakak saya yang laki-laki itu datang ke rumah untuk bawa saya menuju ke Condet, biar di sana aja diobatin. Nah pada saat saya sudah sampai di Condet, saya ketemu Habib. Kebetulan Habib itu memang guru kakak saya juga gitu. Ya udah di situ saya nggak ngerti deh bang, saya diapain. Yang pasti saya duduk, saya dibacakan doa sama beliau. Ya semoga, harapan saya pada saat itu semoga ini jadi jalan yang terbaik lah untuk saya lepas dari gangguan si Neng itu. Pada saat saya datang ke tempat Habib itu, saya disuruh duduk bang. Saya disuruh duduk menghadap ke kiblat. Beliau itu langsung pegang kepala saya. Dan di situ beliau sempat bilang, ini panas sekali kepalanya. Dan pada saat itu juga beliau bilang, coba kamu sholat. Kamu selama ini nggak pernah sholat, ada gangguan, nggak pernah sholat. Harusnya kalau kamu ada gangguan, kamu sholat. Wudhu yang paling utama senjatanya. Begitu pesan beliau pada saat itu. Jadi kepala saya dipegang memang dalam keadaan panas ya, menurut beliau. Saya dibacakan doa, sampai diturunkanlah tangan beliau ke kaki saya. Pada saat itu seketika adem ya bang. Saya ngerasa kayak ada hawa-hawa adem angin di sekujur badan saya gitu. Dan kayak luntur gitu bang. Jalan dari kepala saya tuh luntur ke bawah. Sampai itu beliau itu soalnya kayak nyabut sesuatu gitu dari kaki saya itu. Dan itu kerasa bang. Kerasa dari kepala saya itu kayak angin jalan, hawa gitu jalan sampai ke kaki. Dan nggak tahu kenapa saya merasa lebih baik di situ. Setelah selesai pengobatan itu pesan Habib cuma satu sih, saya harus sholat untuk menangkal semuanya dan wudhu, rajin wudhu biar saya tuh nggak melihat penampakan seperti itu. Setelah sampai rumah, saya merasa lebih baik dan alhamdulillah saya bisa tidur dengan nyenyak malam itu.
Tanpa ada gangguan. Tanpa ada gangguan, Bang. Karena mungkin kakak saya yang laki-laki itu merasa takut ya, Bang, takut ada gangguan lagi gitu ya. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk bawa saya ke Bali. Pindah ke Bali nih? Pindah ke Bali. Dan pada saat itu jujur, Bang, saya nggak setuju ya, Bang ya. Karena kan posisi tanggung, saya masih sekolah juga, belum lulus kan. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi ternyata udah keputusan keluarga. Orang tua saya juga menyetujui, ibu bapak saya juga menginginkan, sudah bawa ke Bali saja. Yang ke Bali ini siapa? Saya dan kakak saya yang laki-laki. Berdua aja? Iya. Kebetulan sih di Bali ada kakak saya yang perempuan. Memang sudah di sana duluan kan. Dari tahun 1997 beliau itu. Jadi saya dibawa ke Bali sama kakak saya, dan selama saya di Bali, saya nggak pernah mengalami gangguan apapun. Sama sekali? Sama sekali, Bang. Selama berapa tahun tinggal di Bali? Ada sekitaran 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Aman tuh? Aman, nggak ada sama sekali. Bahkan kepikiran pun tidak. Oke. Iya. Artinya pada saat itu saya lupa. Saya lupa atas yang saya pernah alami itu. Saya lupa. Berarti sekolah pun di sana ya? Iya, sampai saya lulus. Sampai saya? Iya. Saya pindah ke Bali itu sudah 3 tahun saya di Bali, Bang. 3 tahun saya di Bali, saya lulus sekolah, 1 tahun saya lulus, saya menikah. Saya menikah. 2 tahun setelah pernikahan saya harus ke Jakarta. Karena memang harus ada yang saya urus di Jakarta. Gitu. Dan pada saat itu Abang tahu nggak kenapa saya tuh ragu-ragu untuk berangkat ke Jakarta? Karena saya harus flashback lagi dengan tempat itu. Dengan rumah itu lagi. Rumah keluarga saya. Tapi saya tetap yakin mudah-mudahan gak ada apa-apa. Saya berangkat dari Bali, saya pakai bis. Saya berangkat sore. Sampai di Pulau Gadung dulu ya Bang ya, terminal ya, di Pulau Gadung. Sampai jam 7 malam. Perjalanan dari Pulau Gadung ke Cilincing, saya memakan waktu 1,5 jam. Ini kakak berdua atau sendiri? Sendiri. Sendiri ya? Saya sendiri. Nah, pada saat saya sudah sampai di rumah saya itu rame keluarga memang kan. Namanya saya baru datang ya, saya juga bawa oleh-oleh juga gitu. Setelah kita habis ngobrol-ngobrol sama keluarga saya, memang ya di rumah itu yang nempatin kakak saya yang perempuan. Nah, malam itu kakak saya yang perempuan itu pergi sama suaminya. Dan saya harus sendiri di rumah itu. Mama? Mama kan sudah di Bali. Oh, mama nyusul pada akhirnya? Iya, mama nyusul di Bali. Oke. Papa kan masih berlayar lagi kan. Iya. Oke, sendiri nih ya? Iya, saya sendiri di rumah itu gitu. Karena kakak saya yang perempuan ini pergi sama suaminya gitu. Memang udah bilang sama saya, Miss, lo sendiri ya di sini. Gue mau pergi gitu kan, nggak pulang gitu. Oh ya udah. Malam itu Bang, saya karena merasa capek ya, saya tuh langsung masuk kamar. Setelah keluarga udah pada pulang, saya masuk kamar, saya tidur. Posisi kamar saya kan di bawah ya Bang. Itu rumah ibu saya itu di atas itu kan lantainya papan. Lantainya papan. Jadi kan kalau lantai papan itu kan ada yang jalan atau ada apa kan kedengeran banget ya Bang ya dari atas itu. Pas saya mau posisi tidur, itu saya ngedenger suara langkah dari atas. Di atas itu memang ada kamar satu tapi dijadikan gudang. Gitu. Jadi saya dengar langkah kaki, saya dengerin Bang. Saya dengerin kok mengarah ke tangga gitu. Tangga turun gitu kan. Saya intip dari bawah pintu kamar saya. Kebetulan pintu kamar saya itu nggak rapat Bang sama lantai. Oh, oke. Iya, jadi agak renggang. Itu Bang, saya ngelihat, saya ngintip dari bawah pintu kamar saya, itu ada kaki. Kaki yang ngelangkah dari tangga, turun. Dan ketika semakin udah ada di tangga kedua dari bawah itu, saya yakin itu kakinya Neng. Kenapa? Saya ngeliat celananya Bang. Celananya itu celana yang dia pakai pada saat meninggal. Kaki itu berjalan, tepat berhenti di depan kamar saya. Abang bisa bayangin nggak? Saya ngeliat kaki di depan mata saya, di bawah kolong. Saya langsung
mundur bang. Ketika saya langsung mundur, saya langsung ke pojok kamar saya mulai inget lagi kejadian-kejadian dulu. Saya sampai bilang begini, Neng, gue mohon Neng jangan ganggu gue lagi. Kalau gue salah, gue bener-bener minta maaf. Saya sampai bilang gitu. Akhirnya sampai saya ketakutan, capek sendiri, saya tidur bang. Sampai saya ketiduran. Ya, besoknya nggak ada gangguan lagi sih. Selama 5 hari saya di Jakarta hanya malam itu aja. Nah, besoknya saya cerita sama kakak saya, kakak perempuan saya. Saya bilang, semalam saya diganggu lagi. Si Neng lagi, kata kakak saya gitu. Ingat tuh ya kakak? Iya. Iya, Neng lagi. Tahu dari mana? Celana yang dia pakai yang terakhir itu, gitu kan. Terus gimana, diganggunya apa? Kata kakak saya. Enggak sih, cuma dia jalan dari atas, turun tangga, gue tuh ngeliat banget kakinya. Terus dia berhenti di depan kamar gue. Terus, lu kenapa nggak ngubungin gue? Atau lu cari gue, kayak lu keluar? Gue nggak bisa, gue udah ketakutan. Gue cuma bilang dalam hati, Neng, gue minta maaf, Neng. Jangan ganggu gue lagi. Kalau gue salah, gue benar-benar minta maaf. Terus nggak diganggu gimana lagi? Enggak, udah sampai situ gue langsung tidur gitu. Nah bang, dari situ saya inisiatif ya bang ya. Sorenya saya ziarah ke makamnya dia. Saya ziarah di situ, saya bilang, Neng, saya ke Jakarta lagi. Gue ke Jakarta lagi, Neng, karena ada urusan. Jadi gue mohon banget jangan ganggu gue. Gue doain lu mudah-mudahan tenang di sana. Nah, 5 hari saya di Jakarta emang gak ada gangguan sih bang, selain malam itu aja. Setelah ziarah ya, itu iya, udah nggak ada. Wow. Akhirnya setelah 5 hari saya di Jakarta, saya pulang lagi ke Bali. Dan beberapa tahun saya di Bali itu memang nggak ada gangguan sama sekali. Pokoknya selama saya di Bali saya tidak ada gangguan. Dan saya tidak merasakan apapun. Sampai beberapa tahun saya di Bali, saya memutuskan lagi untuk stay di Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta. Saya stay di tahun 2019. Sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID. Di tahun 2019 saya stay di Jakarta dan saya ketemu sama ibunya. Setelah saya di Jakarta, saya ketemu sama ibunya dan ibunya bilang, cerita sama saya kalau dia pernah mimpi. Tapi dia juga bingung, ngomong sama saya tuh bingung bang. Ibu mimpi, Miss, apa ibu beneran datengin Neng gitu. Bilang katanya, Miska tuh teman saya nggak bisa jauh-jauh dari Miska. Saya mau Miska di Jakarta, gitu. Iya, tapi ibunya nih bingung. Ibunya antara ibu mimpi apa benar-benar ibu ngobrol sama Neng gitu, Miss, gitu. Ya udah Bu, kita doain aja sama-sama, mudah-mudahan Neng tuh tenang di sana gitu. Dan ibunya tuh kayak merasa senang sih kalau saya stay di Jakarta gitu bang. Oke, berarti sudah tidak bermasalah ya? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya? Iya, nggak ada karena masalah. Kan yang di awal pertama kali Neng meninggal kan sempat ada masalah sedikit ya. Itu udah aman ya? Udah aman. Oke, lanjut Kak. Ya singkat ceritanya bang, sebelum saya kesini tuh kan saya sempat teleponan sama Kak Nurli ya. Iya. Setelah saya teleponan itu malamnya itu tepat jam 1. Posisi memang malam itu saya nggak bisa tidur bang. Saya nggak bisa tidur. Jadi kayak saya ngerasa kayak ada sesuatu yang ngeliatin saya gitu. Dan saya belum tahu tuh apa itu kan. Pas jam 1, saya ngelihat hordeng rumah saya itu kebuka. Jadi kayak soalnya kayak dibuka bang, tapi pelan-pelan. Posisinya pelan-pelan kebuka. Sampai saya ngelihat sosoknya dia. Itu pakai baju dan celana yang sama pada saat dia meninggal. Cuma berubahnya lebih berair. Lebih berair? Iya, muka, kulit tangannya. Karena yang terlihat di jendela itu kan hanya muka dan kulit tangan ya. Itu berair. Berair kayak glowing gitu? Bukan. Bengkak. Kayak bengkak gitu. Tapi saya sempat berpikir sih bang, apa karena kamnya yang sering banjir ya? Gitu.
Maksudnya? Iya, karena kan memang makamnya dia kan itu kan sering banjir di sana. Oh. Paling ujung dan mojok banget gitu makamnya itu. Jadi saya berpikirnya itu. Dan pada saat saya melihat sosok dia, di situ saya sudah nggak ada rasa takut sih Bang. Cuma saya kaget aja gitu. Sekian lama loh Bang. Sekian lama dia muncul lagi. Pada saat itu sosoknya masih di umur dia yang 15 tahun itu? Masih. Cuma bedanya kulitnya aja. Kulitnya aja. Iya, kulitnya kayak membengkak dan berair, benar-benar berair gitu. Dan tidak berubah ya? Enggak berubah. Ya setelah itu saya masih ngeliatin dia. Tapi lebih kesedih aja sih Bang saya. Lebih kesedih, saya bilang, ya Allah Neng. Sekian lama datang lagi. Tapi saya menyadari pada saat itu, ini habis teleponan sama Kak Nurli gitu kan. Saya sama Kak Nurli kan ngebahas dia gitu kan. Iya, menceritakan lagi ya. Iya, menceritakan lagi. Makanya dia datang mungkin gitu. Dan pada saat itu udah saya bangunin suami ya pada saat itu. Suami bilang, ya wajar sih orang kamu ceritain dia gitu. Pada saat saya bangunin suami, saya reaksi suami bilang, ya udah Mi, bacain salawat aja, bacain ayat kursi gitu. Ya lama-lama menghilang. Dan menghilangnya sosok dia itu di jendela, hordeng saya ketutup sendiri Bang. Gak ada yang gerakin sama sekali? Gak ada yang gerakin sama sekali. Hordeng saya ketutup sendiri. Tapi aku masih penasaran nih Kak, apakah Neng ini benar-benar nggak pernah cerita soal cowok yang dia suka ya? Kalau sama saya nggak pernah cerita sama sekali Bang. Karena kan mendengar kedekatan dari Mbak Miska dan Neng ini kan sepertinya benar-benar akrab gitu ya, sahabat ya. Iya. Tapi masalah cowok itu dia nggak pernah cerita sama saya. Mungkin ya Bang, mungkin dia nggak cerita sama saya karena perempuan yang disukai sama laki-laki itu ya saya. Mbak Miska sendiri pernah ya ngobrol atau ketemu juga sama cowoknya? Kalau kita ketemu sering ketemu karena kita latihan band bareng. Oh, ngeband. Iya, ngeband bareng. Dan kebetulan dia itu seorang drummer. Nah itu. Ngeband bareng ini juga sama Neng juga? Enggak. Sama Kamiska? Iya, sama saya memang. Jadi Kamiska punya band yang satu band sama cowok yang disukai sama Neng? Iya. Terus sekarang kabar dari cowok itu gimana? Atau ada cerita juga kah? Kalau untuk sekarang sih kabar saya udah nggak pernah dengar ya Bang ya. Karena emang udah nggak ada kontak juga gitu, udah nggak ada komunikasi juga. Terakhir itu ketemu 3 hari Neng meninggal. Setelah yasinan, saya memang sengaja menemui dia, untuk menemui dia. Oke. Saya sengaja. Saya pengen tahu, ada apa kejadiannya. Kok malam setelah Neng ketemu sama dia, paginya Neng meninggal. Saya kepingin tahu Bang, ada apa gitu kan. Setelah dari tempat Neng saya yasinan 3 harinya itu, saya temui dia. Dan ternyata Bang, setelah saya ketemu dia juga dalam keadaan stres. Karena dia juga diganggu. Si cowok ini? Iya. Dan saya juga baru tahu itu. Karena dia kan nggak ada komunikasi sama saya kan. Gitu. Dia cerita, gue nyesel Miss. Sampai nangis-nangis Bang. Gue nyesel Miss. Gue malam itu memperlakukan dia nggak baik. Emang lu ngapain? Saya bilang gitu. Coba lu ceritain dari awal. Lu ngapain dia? Kok sampai dia mengakhiri hidupnya? Terus dia bilang, gini Miss. Dia datang ke studio. Bawa bunga mawar. Dia nembak gue. Dia bilang, No, gue suka sama lo. Gue pengen jadi pacar lo. Terus gue jawab, lu gila lu ya? Lu tuh temennya si Miska. Dan lu ngaca. Harusnya lu ngaca. Saya di situ langsung berpikir, lu kasar No. Lu gak perlu bilang begitu, saya bilang. Tapi No bilang, ya gue kesel. Kok bisa temen lu nembak gue? Itu Bang. Sampai diludahin. Hah? Si cowok itu ngeludahin si Neng. Apakah itu tertulis di buku diari? Tertulis. Itu semuanya ada Bang. Lalu cowok itu pada saat Neng ini meninggal, apakah sempat datang juga? Tidak. Tidak datang. Tidak datang. Tidak datang. Dia justru tahu kabarnya
2 hari setelah meninggal. Dan 2 hari itu dia mengalami gangguan dan dia sering diganggu sama si Neng. Setelah mengetahui Neng meninggal, dia sering diganggu. Keluarga dari Neng pernah ketemu cowok ini? Tidak pernah. Karena kan pasti tahu ya, Iya. akar permasalahan yang benar-benar akarnya adalah ya dari kejadian yang Iya. sama cowoknya yang tadi ya. Iya. Cuma pada saat di 7 harinya Neng meninggal itu, di acara tahlil, saya yang mendatangkan laki-laki itu datang ke rumahnya. Oh, Ya. Saya datangkan dan saya bilang sama ibunya Neng, Bu, ini yang namanya Eno, yang ada di buku diarinya Neng. Tapi ibunya maafin. Kalau memang ya, ibunya nerima kok. Ibunya nerima. Ya udah, Nengnya udah meninggal mau diapain? Gitu kata ibunya. Dan si Eno ini juga minta maaf sih. Memang nggak ada niat dan nggak ada maksud untuk nyakitin. Itu cuma mungkin perkataannya aja yang kurang sopan pada malam itu. Gitu Kak. Oke. Tapi sebenarnya kronologi dari Neng ini meninggal itu detailnya seperti apa sih Kak? Kalau secara detailnya itu dari kejadian dia nemuin laki-laki itu malamnya itu Bang, dia pulang ke rumah, saya nggak tahu jam berapa dia pulang ke rumah. Tapi secara yang sesuai dengan buku diari itu, dia tulis sebelum dia meninggal itu jam 11 malam. Jam 11 malam? Jam 11 malam. Nah, ditemukannya Neng itu pagi Bang. Pagi sekitaran jam 6. Itu adiknya yang menemukan pertama kali. Mungkin adiknya bangun tidur ya. Dan ngelihat kakaknya sudah di ruang tengah. Oke. Ya kita mendoakan semoga Neng sudah benar-benar tenang ya saat ini ya. Amin. Amin ya, amin. Lalu Kak, cerita dari orang tuanya ada lagi gak sih Kak? Atau keluarganya tentang kejadian yang dialami gitu ya setelah Neng meninggal dunia? Sering Bang. Oh sering ternyata? Iya, sering. Mungkin 1 atau 2 cerita yang masih diingat? Ibunya itu pernah datang ke rumah pada saat hujan deras. Malam Bang, sekitaran jam-jam 10, setengah 10-an. Dia datang ke rumah saya, cari-cari Neng. Sampai teriak-teriak Bang di depan pagar rumah saya. Miska, suruh Nengnya pulang gitu. Ibu saya yang pertama kali dengar, dan ibu saya yang keluar. Ditanya, ada apa? Mau nyuruh Neng pulang, udah malam gitu. Ibu saya bilang, astagfirullahaladzim, istighfar, Nengnya udah meninggal. Enggak, tadi Neng datang Neng di rumah bilang katanya mau ke tempatnya Miska, mau main ke tempatnya Miska. Gitu Bang. Ya. Tapi akhirnya sama ibu saya ditenangkan. Udah Neng udah meninggal. Jangan kayak gini. Tapi ibunya kayak nggak nerima gitu Bang. Kayak seolah-olah memang ada Nengnya itu. Ya. Mungkin trauma ya, masih trauma, masih belum ikhlas ya. Iya. Dan kejadian yang keduanya itu sampai bikin heboh tetangga Bang. Apa tuh? Ya karena ibunya itu teriak-teriak. Sama nih? Sama. Tapi ini lebih menggemparkan warga sekitar karena bilang ngotot-ngotot gitu Bang. Tadi orang Nengnya ada ke sini, bilangnya mau ke sini. Dan saya juga ngeliat tadi Nengnya masuk sini. Itu tetangga semua keluar menyadarkan, udah Nengnya udah meninggal, anak kamu tuh udah meninggal. Tapi tetap kayak nggak terima gitu. Terus kalau tetangga sendiri ada Kak? Tetangga ada? Ada. Bahkan banyak ya Bang ya. Pada saat saya sudah mulai pemulihan itu, tetangga tuh sering sekali negur saya. Tadi malam saya ngeliat Neng loh di sini, di bawah pohon melati. Kebetulan rumah ibu saya dulu ada pohon melatinya Bang. Ada yang ngeliat lagi Neng duduk di depan teras saya. Ada yang bilang lagi Neng jalan masuk ke rumah saya. Ya seperti itulah pengakuan tetangga. Dan itu selalu tersampaikan ke saya.
Ya. Iya. Karena memang tetangga pun tahu kalau memang Mbak Miska itu dekat sekali dengan Neng. Tahu, semuanya tahu. Kalau Neng itu memang dekat sama saya. Oke. Terakhir sih Kak, kalau menurut Kak Miska sendiri itu kenapa dia masih ngikut sampai saat ini ya? Apakah karena ucapan terakhirnya atau ada sesuatu yang lain gitu? Kalau menurut saya sih memang karena ucapan dia ya Bang, yang pengen selalu ikut sama saya. Dan sampai sekarang juga saya merasakan. Masih beberapa kali merasakan ya? Masih. Kehadirannya ya? Masih. Sekarang? Sekarang pun ada. Ada? Waduh. Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama lagi, ini kita tutup aja. Terakhir Kak, pesan dari Kak Miska mungkin ke teman-teman mengenai cerita yang sudah disampaikan. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya. Kalau menurut saya sih, apa ya, segala sesuatunya harus berpikir bijak sih. Jangan ngambil cara instan dengan cara mengakhiri hidup seperti itu. Karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Betul. Terutama untuk generasi muda ya. Iya, benar. Jangan sampai melakukan hal-hal bodoh seperti yang saya ceritakan ini. Cukup menjadi pengalaman teman saya. Iya, dan menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Oke, terima kasih Mbak Miska udah datang ke Lentar Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam izin pamit. Bye.